Puji Tuhan, dimanapun saudara berada hari ini, seperti biasa, katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. 2021, the battle is the Lord. Di mana peperangan saudara, peperangan saya menjadi peperangannya Tuhan. Tuhan yang akan berperang buat saudara, buat saya. Kembali saya mengajak saudara untuk sama-sama melihat video The Team of the Year Bethesda Church tahun 2021, The Battle is the Lord. The battle is the Lord. Di mana peperangan saudara, peperangan saya menjadi peperangannya Tuhan. Tuhan yang akan berperang buat saudara. Tuhan berjalan di depan saudara, menutup barisan di belakang saudara, menudungi saudara dan saya dengan kepak sayapnya. Tuhan membawa saudara dan saya masuk ke dalam tempat perhentiannya untuk melihat pekerjaan-pekerjaan yang sudah Dia selesaikan dalam seluruh area kehidupan saudara, dalam seluruh kehidupan saya. Minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar dari cerita tentang Esther. Kita bisa melihat di sana karena ada begitu banyak orang Kristen ketika mereka mengalami situasi yang sulit, ketika mereka dalam situasi yang gelap, banyak di antara mereka yang bertanya dan berkata, di mana Tuhan, di mana berkat Tuhan, di mana janji Tuhan dalam hidup saya. Tetapi sesungguhnya melalui cerita tentang Esther, kita bisa melihat bahwa Tuhan, saudara, Tuhan saya selalu dan sedang bekerja ada di belakang layar dalam kehidupan saudara untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara, dalam hidup saya. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan saudara, Dia selalu ada di sana, Dia selalu ada dalam setiap musim hidupmu. Dia Allah di gunung, Dia Allah di lembah, Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia berperang buat saudara dan Dia akan senantiasa bersama-sama dengan saudara, merubah segala sesuatu yang buruk menjadi kebaikan buat saudara, buat saya. Yang percaya boleh bilang amin. Hari ini kembali saya mau sharing sama saudara. Saya percaya apa yang saya bagikan akan memberkati saudara, yaitu tentang keselamatan. Kata keselamatan dalam bahasa Yunaninya terjemahannya adalah soso untuk kata kerja dan terjemahannya adalah soteria untuk kata benda. Tetapi dalam bahasa Ibrani, terjemahan kata keselamatan dalam bahasa Ibrani adalah Yashah untuk kata kerja dan Yeshua untuk kata benda. Yeshua. Cukup familiar? Siapakah Yeshua? Tuhan Yesus.
Amin. Nah, kalau saudara perhatikan baik-baik di dalam Injil, ketika Yesus menyembuhkan orang, seringkali Yesus berkata begini, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Ketika Yesus menyembuhkan orang, imanmu telah menyelamatkan engkau. Your faith has so you. Amin. Dan so di sini terjemahannya adalah kata kerja. Your faith has so you. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi kata keselamatan, so artinya bukan hanya memindahkan saudara dan saya dari neraka ke surga, tapi kata menyelamatkan di sini artinya juga menyembuhkan. To make well. Amin. To rescue from danger, to prosper. Ini arti kata so menyelamatkan. Jadi dalam bahasa Ibrani kata so terjemahannya adalah Yeshua untuk kata benda dan Yashah untuk kata kerja. Kita lihat Ulangan pasal 20 ayat yang keempat. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu. Tuhan yang berperang buat saudara, buat saya. Untuk apa? Melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Tuhan berperang buat saudara, Tuhan berperang buat saya dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Memberikan kemenangan di sini terjemahannya adalah to save you. Dalam bahasa Ibrani, Yashah, kata kerja. Dan perhatikan baik-baik etimologi kata Yashah. Apa maksudnya keselamatan? Yashah, to save you. Etimologi kata Yashah, menurut salah satu Hebrew scholar yang bernama Gesenius, etimologi Yashah adalah to be spacious, ample, broad, figuratively to be opulent. Dan dia mengatakan begini, the significance of ample space is in Hebrew apply to liberty, deliverance from danger and distresses. As on the other hand, narrowness of space is frequently used of distresses and dangers. Dengan kata lain, Yasha bisa berarti menjadi luas, besar, lebar. Secara kiasan bisa diartikan menjadi mewah. Arti yang signifikan dari ruangan yang luas adalah kelepasan, keselamatan, dan kebebasan. Sedangkan arti yang signifikan dari ruangan yang sempit adalah bahaya atau kesulitan. Jadi perhatikan baik-baik. Kalau Tuhan menyelamatkan saudara, Tuhan membawa saudara dari ruangan yang sempit ke ruangan yang lebih lebar. Atau dengan kata lain, Tuhan membawa saudara keluar dari bahaya kepada kelepasan, kemerdekaan, kebebasan. Yang percaya boleh bilang amin. Sekali lagi saya ulangi. Kalau Tuhan menyelamatkan saudara, Tuhan akan membawa saudara dari ruangan yang sempit kepada ruangan yang lebih lebar, lebih luas. Atau dengan kata lain, ketika Tuhan menyelamatkan saudara, Tuhan akan membebaskan saudara dari bahaya. Amin. Dan Tuhan akan memberikan kelepasan, kemerdekaan kepada saudara, kepada saya. Kalau saudara masih ingat bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Kata Mesir, terjemahan dalam bahasa Ibrani adalah Mitzrayim. Mitzrayim, ada akhiran im di sini. Akhiran im dalam bahasa Ibrani artinya bentuk jamak. Mitzrayim, Mesir artinya double straits, selat ganda. Kalau saudara perhatikan baik-baik peta Mesir, maka Mesir itu diapit oleh dua perairan, selat ganda. Jadi Mesir adalah daerah yang terjepit, narrowness, tempat yang sempit. Tuhan membawa bangsa ini keluar dari tempat yang sempit, yang terjepit. Tuhan membawa tempat yang terjepit, yang stres. Tuhan membawa mereka keluar ke tempat yang lebih luas. Amin. Dan saya mau saudara mengerti, kalau Tuhan menuntun saudara, Tuhan akan menuntun saudara ke tempat yang lebih luas. Dan saudara jangan hanya berpikir secara fisik, oh Tuhan akan membawa saya ke rumah yang lebih luas, Tuhan akan membawa saya ke tanah yang lebih luas. No. Ini termasuk, tapi jangan hanya berpikir secara fisik, ini termasuk. Tetapi ini semua berbicara tentang hidup saudara. Tuhan mau hidupmu berbeda.
Tuhan tidak mau saudara memiliki ruang gerak, ruang lingkup pengaruh yang sempit. Tuhan ingin melipat gandakan ruang lingkup pengaruh saudara. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi Tuhan membawa bangsa ini keluar dari Mesir. Ketika bangsa ini keluar dari Mesir, mereka terhadang oleh Laut Merah. Sedangkan di belakang tentara Mesir mengejar mereka. Mereka berteriak-teriak kepada Tuhan. Tapi Tuhan berkata, jangan takut. Amin. Jangan takut. Jangan gentar. Perhatikan baik-baik. Tuhan berkata, jangan takut, jangan gentar. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak pernah akan kamu lihat lagi. Berdiri tegap, berdiri tetap. Aku yang berperang buat kamu dan kamu akan diam saja. Yang percaya boleh bilang amin. Tuhan berkata, aku yang berperang buat kamu dan kamu diam saja. The battle is the Lord. Dan Tuhan berkata sama Musa, Musa angkat tongkatmu, ulurkan tongkatmu ke dalam laut, belah airnya sehingga bangsa Israel berjalan di tanah yang kering. Dan bangsa Israel semua berjalan di tanah yang kering. Ada tiang awan yang membatasi antara bangsa Israel dengan tentara Mesir sehingga yang satu tidak bisa mendekati yang lain. Semalam-malaman ketika bangsa Israel naik ke daratan, Tuhan mengubur semua musuh mereka di dalam lautan. Kemudian Keluaran pasal 14 ayat 31 berkata begini. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikianlah pada hari itu, perhatikan baik-baik, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Yasha, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Yasha, Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tempat yang terjepit, dari tempat yang sempit ke tempat yang lebih luas. Jadi kalau Tuhan menyelamatkan saudara, Tuhan akan membawa saudara dari bahaya kepada kemerdekaan, dari tempat yang sempit kepada tempat yang lebih luas. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Terkadang memang apa yang Tuhan lakukan, saudara terkadang memang tidak bisa melihat. Dan apa yang iblis lakukan, saudara bisa melihat dengan jelas. Itu sebabnya Tuhan mau saudara berdiri di atas dasar iman. Amin. Sedangkan iblis mau saudara berdiri di atas dasar apa yang saudara bisa lihat dengan panca inderamu. Apa yang kamu bisa lihat, apa yang kamu bisa dengar, apa yang kamu bisa rasakan. Tapi Tuhan mau saudara berdiri di atas dasar iman. Itu sebabnya beberapa minggu yang lalu kita sudah sama-sama melihat, jangan bergantung kepada apa yang kelihatan, tapi bergantung kepada apa yang tidak kelihatan. Amin. Terkadang apa yang Tuhan lakukan, saudara gak bisa melihat. Tapi saya mau kasih tahu sama Tuhan, saudara, Tuhan saya selalu lebih maju beberapa langkah daripada si musuh. Kalau saudara perhatikan baik-baik, bagaimana caranya Tuhan membebaskan bangsa ini dari Mesir? Bagaimana caranya? Musa lahir. Dan ketika Musa lahir, tidak ada yang tahu sesungguhnya Tuhan sedang melakukan perkara yang besar. Tuhan sedang merencanakan yang besar, Tuhan sedang bekerja di balik layar. Dan ketika iblis tahu, iblis main petak umpet. Tuhan tidak pernah main petak umpet, tapi iblis main petak umpet. Karena Tuhan selalu lebih maju. Amin. Ketika iblis tahu apa yang terjadi, iblis mempengaruhi Firaun untuk membunuh semua bayi laki-laki. Tetapi Tuhan gak pernah kalah. Tuhan selalu lebih maju. Tuhan memanfaatkan orang Mesir untuk mengambil Musa, merawat Musa, membesarkan Musa di istana. Wow, demikian juga dengan Yesus ketika Allah memberikan anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia ini. Yesus datang ke dalam dunia ini dalam malam yang sunyi, dalam malam yang senyap. Tidak ada seorang pun yang tahu, hanya gembala yang tahu, hanya orang Majus yang tahu. Enggak ada seorang pun yang tahu. Ketika Allah melakukan sesuatu, tidak ada seorang pun yang tahu. Hanya gembala, hanya orang Majus yang tahu. Tetapi ketika iblis tahu, ketika orang Majus berkata kepada Herodes di Bethlehem, di tanah Yudea, apa yang terjadi? Iblis mempengaruhi Herodes, mengeluarkan perintah untuk membunuh semua bayi-bayi di Bethlehem di bawah 2 tahun. Tetapi Tuhan gak pernah kalah. Tuhan mengirimkan malaikatnya kepada Yusuf, memberitahukan dalam mimpi bahwa kamu harus mengambil anak ini dan ibunya malam ini juga pergi ke Mesir.
Amin. Jangan ditunda-tunda. Dan ketika Yusuf bangun dari mimpinya, Yusuf langsung mengambil bayi Yesus dan ibunya Maria langsung menyingkir ke Mesir. Yusuf gak pernah menunda. Amin. Dan dia tidak pernah berkata, oke tenanglah, ada Tuhan lindungi saya, kita gak akan pernah kenapa-napa. No. Yusuf, dia mendengarkan, dia mengikuti tuntunan Tuhan. Karena Tuhan mau menuntun Yusuf ke tempat yang aman. Tuhan mau menuntun Yusuf sehingga Yusuf terhindar dari bahaya. Dalam situasi yang seperti sekarang ini, ada begitu banyak wabah, ada begitu banyak orang yang terdampak virus COVID. Terkadang, saya mau saudara mengerti, Tuhan mau melindungi saudara dan saya dari bahaya. Itu sebabnya saudara harus mendengarkan dan mengikuti tuntunan Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, Tuhan mau saudara dan saya diproteksi. Itu sebabnya saudara dan saya harus mengikuti dan mendengarkan tuntunan Tuhan. Bagaimana caranya saudara mendengarkan dan mengikuti tuntunan Tuhan secara praktis? Yang paling praktis, mendengar, mengikuti tuntunan Tuhan adalah mendengar dan mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Karena kita percaya pemerintah adalah perwakilan Tuhan di dunia ini. Alkitab berkata, tiap-tiap orang harus tunduk kepada pemerintahan yang ada di atasnya. Sebab tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Setiap pemerintahan ditetapkan oleh Allah. Jadi melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, sesungguhnya Tuhan mau menuntun saudara supaya saudara terbebas dari bahaya. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan menuntun saudara ada di tempat yang aman. Jadi kalau pemerintah berkata jaga jarak, ibadah di rumah, jaga jarak, hindari kerumunan, lakukan. Jangan pernah berkata, oh tenang saya punya malaikat, beribu-ribu malaikat melindungi saya. No. Saudara harus mendengarkan. Amin. Yusuf ketika dia mendengar, dia taat, dia patuh, dia menyingkir ke Mesir. Dia tidak pernah berkata, tenang ada malaikat jaga saya pasti terbebas dari bahaya. No, dia mengikuti. Amin. Memang terkadang kalau kita mengikuti tuntunan pemerintah, jaga jarak, ibadah di rumah, kemudian cuci tangan, kelihatannya kalau kita sering-sering demikian, kelihatannya kita seperti orang yang tidak beriman. No. Ketika saudara mengikuti anjuran pemerintah, sesungguhnya saudara melakukan tindakan yang berhikmat dengan iman. Saudara tetap mengikuti. Apa maksudnya tindakan berhikmat dan beriman? Saudara tetap mengikuti anjuran yang dikeluarkan pemerintah. Cuci tangan, pakai hand sanitizer, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, hindari kontak fisik. Ini tindakan hikmat. Tetapi saudara juga melakukan tindakan iman. Saudara tetap berkata Mazmur 91. Dan saudara melakukan semuanya ini tanpa rasa takut. Tuhan adalah tempat perlindunganku, yang mau kasih tempat perteduhanku. Tuhan melindungi aku dengan kepak sayapnya. Di bawah sayapmu aku berlindung, kesetiaanmu ialah perisai dan pagar tembok. Aku tidak pernah takut terhadap kedahsyatan malam, panah yang terbang di waktu siang, penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. 1000 orang rebah di sisiku, 10.000 rebah di sebelah kananku. Aku semuanya tidak akan pernah menimpa aku. Malapetaka tidak akan pernah menimpa aku. Tulah tidak akan pernah mendekat kepada kemahku. Sebab pasukan malaikatnya diperintahkannya untuk menjaga aku di segala jalanku. Amin. Jadi ada malaikat-malaikat yang menjaga saudara di segala jalan saudara. Yang percaya boleh bilang amin. 2 Tawari 3, 8-10. Kemudian ia membuat ruang maha kudus, panjangnya 20 hasta menurut lebar rumah itu, dan lebarnya 20 hasta juga. Lalu ia menyaputnya dengan emas tua seberat 600 talenta. Berat paku-paku 50 shikal emas, juga kamar-kamar atas disaputnya dengan emas. Ia membuat 2 kerub berupa pahatan di ruang maha kudus dan melapisinya dengan emas. Perhatikan baik-baik, kalau saudara melihat bait Allah yang dibangun oleh Salomo, kalau saudara lihat potongannya, maka seluruh ruangannya dilapisi dengan emas. Di dalam emas ada kayu. Ini menggambarkan apa? Kayu menggambarkan tentang manusia, emas menggambarkan tentang Tuhan, ilahi. Ini menggambarkan tentang saudara dan saya ada di dalam Yesus.
waktu saudara masuk ke bait Allah, khususnya di ruang Maha Kudus, saudara akan menemukan tabut perjanjian yang asli, yang berasal dari zaman Musa. Amin. Di mana di atas tabut perjanjian ini ada tutup pendamaian, ada 2 kerub yang sayapnya saling bersentuhan, yang menghadap tutup pendamaian. Tetapi di sebelah kiri kanannya dalam ruang Maha Kudus juga ada 2 kerub yang besar dengan sayap yang membentang sepanjang 20 hasta, memenuhi ruangan. Kenapa memenuhi ruangan? Karena ruangannya panjangnya 20 hasta, sayapnya 20 hasta, memenuhi ruangan. Dan kerub ini tidak saling berhadapan di kiri dan kanan, tapi kerub ini Alkitab mengatakan menghadap ruangan yang besar. Amin. Coba lihat ayat 10 sampai 13. Ia membuat 2 kerub berupa pahatan di ruang Maha Kudus dan melapisinya dengan emas. Sayap kerub-kerub itu seluruhnya 20 hasta panjangnya. Sayap yang sebelah kerub yang satu 5 hasta panjangnya dan menyentuh dinding ruang. Sedang sayapnya yang sebelah lagi juga 5 hasta panjangnya dan menyentuh sayap kerub yang lain. Begitu pula sayap kerub yang lain itu 5 hasta panjangnya dan menyentuh dinding ruang. Sedang sayapnya yang sebelah lagi juga 5 hasta panjangnya dan bersentuhan dengan sayap kerub yang pertama. Jadi sayap kedua kerub itu membentang sepanjang 20 hasta. Sedang kedua kerub itu berdiri di atas kakinya dan menghadap ruang besar. Jadi di ruang Maha Kudus ada 2 kerub yang besar. Kerub ini tidak berhadap-hadapan, tapi kerub ini berdiri di atas kakinya menghadap ruangan yang besar. Dengan sayap yang membentang sepanjang 20 hasta, memenuhi ruangan itu. Apa yang saya mau sampaikan sama saudara? Menghadap ruangan yang besar. Ruangan yang besar di sini bukan hanya berbicara tentang Harton Tower. Ruangan yang besar di sini bukan hanya berbicara tentang gereja, tapi ruangan besar di sini berbicara tentang 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Amin. Berbicara tentang saudara dan saya yang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya punya kabar baik sama saudara. Setiap orang yang percaya sama Yesus, saudara harus tahu kebenaran. Ini memerdekakan saudara. Semua orang yang percaya sama Yesus, hari ini saya mau kasih tahu, saudara punya kerub yang besar yang membentang sayapnya terhadap saudara untuk melindungi saudara, melindungi saya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Mazmur 91, perhatikan baik-baik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Saudara perhatikan baik-baik ayat yang ke-9, di sini dikatakan sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Tuhan ialah tempat perlindunganmu, your dwelling place. Dwelling place di sini mengacu kepada gereja. Apa itu gereja? 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah kamu. Jadi dalam situasi sulit seperti sekarang ini, jangan pernah tinggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Amin. Karena Dia adalah tempat perlindunganmu. Amin. Yang ikut care group, tetap ikut care group. Tempat perlindunganmu, your dwelling place. 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di tengah-tengah kamu. Ibadah online, sekalipun online, tetap ikut ibadah online. 2-3 orang berkumpul, dimanapun saudara berada, masing-masing di rumah, Tuhan hadir di tengah-tengah kamu. Itu adalah tempat perlindungan saudara. Malapetaka tidak akan pernah menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Kemahmu di sini berbicara your dwelling, di rumahmu. Malapetaka tidak akan pernah menimpa kamu, tulah tidak akan pernah menimpa rumahmu. Amin. Kenapa? Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Malaikat-malaikat di sini berbicara tentang jamak, menjaga engkau. Engkau di sini berbicara tentang satu pribadi. Jadi saya mau kasih tahu sama saudara, satu pribadi orang percaya sesungguhnya memiliki banyak malaikat yang menjaga dia di segala jalan dia. Jadi saya mau kasih tahu sama saudara, setiap pagi saudara bangun, saudara harus melihat ada begitu banyak malaikat yang menjaga saudara di segala jalan saudara. Tulah tidak akan pernah mendekat kepada saya, malapetaka tidak mendekat ke rumah saya.
1000 orang rebah di sisiku, 10.000 rebah di sebelah kanan, semuanya tidak akan pernah menimpa saya. Sebab malaikat-malaikatnya diperintahkannya untuk menjaga saya di segala jalan saya. Sekalipun saudara nggak bisa melihat secara fisik, tapi lihat dengan matamu, dengan iman. Amin. Dan ingat baik-baik, saudara dan saya adalah orang-orang yang hidupnya di bawah kasih karunia. Apa yang Alkitab katakan tentang orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia? Ibrani pasal 12 ayat 22 sampai 24. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Ayat yang ke-22 dikatakan, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, Alkitab mengatakan, kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh. Apa itu gunung yang dapat disentuh? Gunung Sinai. Gunung Sinai adalah tempat di mana Allah memberikan 10 hukum Taurat. Apa yang terjadi? 3.000 orang mati di sana. Tetapi kamu tidak datang ke Gunung Sinai. Kamu telah datang ke Bukit Sion. Amin. Bukit Sion adalah tempat di mana Allah memberikan Roh Kudus. Dan 3.000 orang bertobat, terima hidup yang baru saat itu. Dengan kata lain, kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi kamu hidup di bawah kasih karunia. Apa yang terjadi dalam hidupmu ketika kamu hidup di bawah kasih karunia? Kamu sudah datang ke Bukit Sion, kamu hidup di bawah kasih karunia, kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Untuk orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia, kamu punya beribu-ribu malaikat. Yang percaya boleh bilang amin. Kalau saudara lihat terjemahannya, beribu-ribu malaikat di sini terjemahannya adalah an innumerable company of angels. Malaikat yang tidak pernah terhitung banyaknya menjaga saudara di segala jalan saudara. Yang percaya boleh bilang amin. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu punya malaikat yang tidak pernah terhitung banyaknya. Amin. Saudara dan saya punya malaikat yang tidak pernah terhitung banyaknya. Kalau saudara masih ingat cerita tentang Elisha. Satu hari Elisha dikepung oleh tentara Aram. Perhatikan baik-baik. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannyalah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Amin. Perhatikan baik-baik. Di sini diceritakan, Elisa pernah dikepung oleh tentara Aram. Pada waktu bujangnya bangun pagi-pagi, ketika bujangnya melihat, tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta telah mengelilingi kota itu. Kemudian bujangnya melapor kepada Elisa, celaka tuanku, apa yang harus kita perbuat? Elisa berkata kepada bujangnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada menyertai mereka. Bujangnya memang tidak bisa melihat, itu sebabnya Elisa berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Setelah Elisa berdoa, matanya terbuka dan dia bisa melihat kuda dan kereta yang berapi memenuhi gunung itu. Wow, yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Saya mau kasih tahu sama saudara, yang menyertai saudara lebih banyak daripada virus yang ada di dunia ini.
Amin. Yang menyertai saudara lebih banyak daripada musuh saudara. Yang percaya boleh bilang amin. Dan saya mau kasih tahu sama saudara, Tuhan yang akan berperang buat saudara, buat saya. Amin. Mungkin saudara tidak bisa melihat, tapi saya mau hari ini saudara melihat dengan mata iman saudara. Bagaimana caranya melihat dengan mata iman saudara? Ingat, apa itu roh iman? Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Deklarasikan Mazmur 91. Jangan bergantung kepada apa yang kelihatan. Jangan fokus sama apa yang kelihatan, tapi berpegang kepada apa yang tidak kelihatan. Elisa, dia tidak berpegang kepada apa yang dia lihat. Tentara Aram dengan kereta kuda memenuhi kota itu, tapi dia berpegang kepada apa yang dia tidak lihat. Dan dia berkata kepada bujangnya, jangan takut. Memang tidak bisa dilihat, tapi Elisha mengatakan, dia mengatakan apa yang dia percaya. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, jangan takut, yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Amin. Jadi jangan fokus kepada apa yang saudara lihat. Jangan fokus kepada masalahmu, pergumulanmu, tapi deklarasikan Mazmur 91. Engkau adalah tempat perlindunganku, yang maha kuasa tempat perteduhanku. Aku tidak takut terhadap kedahsyatan malam, panah yang terbang di waktu siang, penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. 1000 orang rebah di sisiku, 10.000 rebah di sebelah kananku, semuanya itu tidak akan pernah menimpa aku. Sebab Tuhan adalah tempat perteduhanku, yang maha kuasa tempat perlindunganku. Malapetaka tidak akan pernah menimpa aku, tulah tidak akan mendekat pada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya diperintahkannya untuk menjaga aku di segala jalanku. Saya mau kasih tahu sama saudara, Tuhan akan berperang buat saudara, buat saya. Dia akan memberikan malaikatnya buat saudara, buat saya, yang menyertai saudara, menyertai saya lebih banyak daripada musuh saudara dan saya. Betapa saudara dan saya ada di tempat yang aman. Yang percaya boleh bilang amin. Bilang sama kiri kanan saudara, yang menyertai kita lebih banyak daripada musuh-musuh kita. Katakan lagi bersama saya, yang menyertai saya lebih banyak daripada virus kuman yang ada di dunia ini. Saudara dan saya ada di tempat yang aman. Dia berjalan di depan saudara. Dia menutup barisan di belakang saudara. Dia menudungi kamu dengan kepak sayapnya. Amin. Dia perintahkan malaikat-malaikatnya menjaga saudara di segala jalan saudara. Malaikat yang tidak terhitung banyaknya. Innumerable company of angels. Orang gak bisa hitung. Itu sebabnya Elisha berkata, yang menyertai kita lebih banyak daripada menyertai mereka. Betapa saudara dan saya hari ini aman, terpelihara sempurna. Di tahun 2021 ini, saudara ada di tempat yang aman, yang menyertai kamu lebih banyak daripada musuh kamu. Diberkatilah saudara. Betapa kami bersyukur Tuhan, Engkau adalah Allah yang berperang buat kami. The battle is the Lord. Di mana peperangan kami menjadi peperangannya Tuhan. Tuhan yang berperang buat kami. Itu sebabnya Engkau memerintahkan malaikat-malaikatmu, innumerable company of angels, yang berjalan di depan kami, menyertai kami kemanapun kami melangkah, di segala jalan kami. Hari ini kami percaya Tuhan, kami tidak mau bergantung kepada apa yang kami lihat, kami tidak mau bergantung kepada tantangan yang kami lihat, musuh yang kami lihat, pergumulan yang kami lihat, tapi hari ini kami mau bergantung kepada apa yang tidak kami lihat, bergantung kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau adalah tempat perlindungan kami, yang maha kuasa tempat perteduhan kami. Tulah tidak akan pernah mendekat kepada kami, malapetaka tidak akan pernah mendekat kepada rumah kami. Sebab Engkau telah memerintahkan malaikat-malaikatmu yang tidak pernah terhitung banyaknya untuk menjaga kami di segala jalan kami. Engkau yang berperang buat kami Tuhan. Hari ini kami percaya, kami mau melihat dengan mata iman kami, yang menyertai kami lebih banyak daripada musuh-musuh kami. Kami aman, terpelihara sempurna, tidak pernah kekurangan sesuatu apapun. Engkau berjalan di depan kami, menutup barisan di belakang kami, melindungi kami dengan kepak sayapmu. Engkau membawa kami masuk ke tempat perhentianmu untuk melihat pekerjaan yang sudah Engkau selesaikan dalam seluruh area kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin.